ngapain bos? Biasa ini, aduh, habis beli mesin cuci. Wah, 2 nih saya langsung beli gitu. Cuman saya nggak tahu cara pakainya Pak. Cara pakai apa installnya? Ya itu cara pakai, install, pengoperasian kan dua-duanya beda nih, tabung atas sama tabung depan. Saya masih bingung nih karena saya bukan teknisi Pak. Nah jadi ya perlu ini dah apa namanya orang yang bisa menjelaskan hal tersebut Ahlinya ya? sama ahlinya gitu. Ini di mana gitu, terus kemana larinya gitu Pak. Gitu ya? Gimana ya? Aduh, Biasanya ada kan gitu? gimana Pak? Yang biasa yang ahlinya ada tuh? Ada, cuman kan dulu ahlinya udah nggak ada Pak. Sekarang gantinya siapa ya? Apa dia ngumpet di sini apa gimana gitu ya? Di dalam itu ya mesin cuci ya? Iya kali ya. Apa kita lihat dulu ya Pak? Iya. Gimana ya? Lihat ya. Digosok. Digosok Sebelum gosok kali ya? keluar dah. Aduh. yang bisa dibantu. Iya iya. Hahaha mulu Pak. Bapak siapa Pak? Hah? Saya Jin mesin cuci. Ojin mesin cuci. Jadi ini Pak yang dibantuin saya Pak. Siapa Pak namanya Pak? Saya Jenal. Oh Jenal. Iya, Jenal ya. dari Cikarang. Atau begini Pak, setelah tersebut tolong dibantu ya Ojinnya. Siap. Nanti tolong dibantu jelasin ya. Oke, nanti kita cekidot dulu ke sobat elektronik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih sobat elektronik dengan Jenal. Ini untuk Mau ngapain coba? ini tadi untuk konsumen saya. Dia cara untuk pemakaian mesin cuci ini Ada case ya? ada cash dia tidak bisa. Jadi saya insya Allah sedikitnya tahulah ya untuk sobat elektronik gimana sih caranya untuk cara menginstal mesin cuci front loading. Coba Pak, Install ya? Cara install. cara install mesin cuci front loading. Nah, Loading dan top loading ya? iya. Nih, sobat elektronik, ini kan kita dapat namanya kunci, buku garansi dan buku panduan. Terus di sini dia ada untuk penutup penguncinya. Untuk caranya, pertama-tama kita siapkan kunci yang bawaan dari front loading, ada yang dapat, ada yang tidak. Terus kedua, kita siapkan obeng. Nah, untuk pertama kita di sini harus dibuka dulu. Nah, ini sobat elektronik. Di sini dia ada baut 4, ada di kanan, ada yang di kiri. Ada juga di bawah juga sama, di kanan di kiri ada 4. Jadi kita itu harus membuka kunci ini. Contohnya kita akan buka. Kenapa dibuka tuh bang? Ini buat mesin cuci supaya tidak berisik dan ini untuk kuncinya. Jadi kalau ini nggak dibuka, biasanya mesin cuci itu berisik dan bergetar. Itu kan dipasang. Iya. Fungsinya sendiri apa gitu maksudnya? Kenapa dipasang di situ? Fungsinya, jadi kalau misalnya dia dibawa dari jarak jauh, kalau ini nggak dikunci, takutnya si motornya itu dia nggak stabil. Jadi otomatis dia harus ada pengunci di sini Buat penahan lah ya. untuk penahan. Jadi di sini nanti kita akan buka saja. Buka semua itu bang ya? Ya, buka semua. Keras juga ya. Lumayan nih. Nah, ini dia untuk mengunci motor. Jadi si motornya itu dia nggak bakal bergoyang-goyang setelah mau dibawa dari Jakarta ke Sumatera. Dia lebih aman. Jadi pas dipakai di rumah, ini si mesin cuci ini dia akan stabil dan tidak akan cepat rusak. Nah, setelah ini dibuka, kita akan pasang knop buat penutup supaya lebih
lebih rapi. Nah, di sini kita juga mendapatkan si baut kecil. Kita tinggal siapkan obeng aja, terus lalu di obeng. Mantap. Nah, setelah ini selesai, Itu semuanya ya, ini Bang? udah selesai, semuanya udah terinstal, udah dibuka semua. Nah, ini buat pembuangan. Nah, untuk pembuangan ini kita mau sebelah kanan, sebelah kiri, itu tergantung di situasi kamar mandi. Biasanya taruhnya dekat kamar mandi apa pembuangan airnya. Ya bisa mau posisinya mau sebelah kanan apa sebelah kiri bisa diatur oleh konsumen sendiri ya di rumah. Nah, ini buat setelah itu kita memasang keran. Nah, ini kita bisa copot. Kita tinggal ditekan dikit, kita copot. Nah, tentunya kita siapkan obeng. Untuk di sini dia ada baut 4. Kita akan kendorin dulu. Terus kalau semuanya udah dikendorin, lalu kita akan masukin ke keran. Untuk kerannya sendiri, Bang, yang kayak gimana, Bang? Diusahain sih besi ya, karena takutnya kalau misal plastik, takutnya dia nggak kuat. Ntar dikasih gambar keran. Kasih gambar keran aja ya, Bang. Keran. Nah, misalnya kita di sini, so editor, misalnya ini keran ya. Nah, kalau misalnya ini keran, kita masukkan. Setelah masukkan, tinggal di sini kita kencengin. Nah, di sini empat-empatnya kita kencengin. Setelah kencengin, nah misalnya ini udah terpasang. Nah, si keran ini akan nempel. Nah, ini kita tinggal masukin. Nah, kalau ini udah dimasukin ke keran, kita tinggal masukin dari si selang ke mesin cuci. Nah, kita tinggal puter. Oh, yang ke mesin cuci Tinggal puter aja nih. Nah, setelah kita puter, kita baru di sini. Nah, ini dulu, Bang, panjang selangnya nih. Oh ya. Yang nanya Nah, nih. kalau untuk bawaannya dari mesin cuci biasanya top loading, front loading, itu kadang-kadang ada yang 1 meter, ada juga yang lebih 1,5 meter. Tapi kalau misalnya sobat elektronik kurang, ini banyak dijual di toko-toko terdekat elektronik. Mau yang 3 meter, 5 meter, itu banyak ya. Tinggal sobat elektronik cari aja yang kebutuhannya di rumah berapa meter ya. Nah, setelah ini kita udah terpasang semua, baru kita ke penghidupan nih. Jadi kalau misalnya udah terpasang semua, kita di sini jangan lupa masukkan deterjen, lalu masukkan pewangi secukupnya, lalu tutup. Kita masukkan si pakaiannya tergantung kiloan mesin cuci ya. Kalau misalnya dia ada yang 11 kilo, ada yang 7, jangan dipaksain banget buat 7 kilo itu. Ya, pakaiannya juga 7 kilo, nggak bisa ya sobat elektronik kalau front loading kayak gini, karena dia juga akan terbebani dengan airnya juga berapa liter gitu. Misalnya ini 7 liter, kita ya 7 kilo, kita tinggal maksimalin aja mungkin kira-kiranya 5 kilo cuci, 5 kilo baju kering lah ya, kita tinggal masukkan. Untuk airnya gimana, Bang, airnya, Bang? Nah, untuk airnya dia akan otomatis sendiri ya. Di sini akan otomatis sendiri kalau kita masukkan berapa pakaian, di sini akan mendeteksi si airnya sama kilonya berapa kilo. Setelah itu kita tutup ya. Nah, untuk di sini pemilihan jenis pakaian banyak. Cuman kalau ke katun, sintetis, wool, delicate ini banyak kan ya. Ini akan mengeluarkan si derajat panas. Nah, untuk sobat elektronik sendiri, kalau misalnya ke daerah sini, maksudnya ke katun apa sintetis, itu usahakan dilihat dulu untuk temperaturnya. Mau memakai temperatur berapa? Karena ini memakan wattnya lumayan besar. Kalau kita di sini sekitar hampir 60 derajat, 40 derajat.
Ini bisa di nolin ya sobat elektronik. Karena di sini kita nggak dicolokin ya sobat elektronik. Jadi kalau misalnya di rumah coba aja tutorialnya seperti ini. Nah kalau untuk di sini kan ini banyak sih pilihannya di sini buat apa aja. Nah kalau ini untuk menunda cucian. Kalau yang ini untuk quick wash, jadi dipercepat lagi untuk cara pencucian dia. Kalau ini buat pembilasan, kalau ini buat tadi untuk temperatur panas ya. Kita mau menggunakan berapa derajat tergantung di rumah untuk listriknya berapa watt. Kalau misalnya bisa 2200, kita bisa menggunakan temperaturnya lebih besar, dia juga lebih bersih untuk si pakaiannya kalau menggunakan air panas. Kalau ini spin speed ya, spin speed itu pengeringan cepat. Nah, mungkin kalau dari mesin cuci yang kita review ini Sharp, sebenarnya mesin cuci lain juga sama ya, tergantung dari merek brand lain. Jadi kalau misalnya sobat elektronik di sini dengan si Sharp ini modelnya begini, dengan model yang LG juga ada yang beda, Samsung beda, dan lain-lain juga beda. Cuman cara untuk pemakaiannya begitu ya sobat elektronik. Nah, kalau yang top loading, nah ini top loading apa sih bedanya ya? Nggak jauh beda ya sobat elektronik. Jadi kalau misalnya sobat elektronik di rumahnya udah memakai torrent, memakai yang dua tabung, memakai yang satu tabung ini jelas lebih hemat listrik ya sobat elektronik. Usahakan di rumah itu memakai torrent ya. Jangan punya yang satu tabung kita memakai sanyo, otomatis kita akan jebol untuk listriknya ya, lebih boros gitu. Untuk yang satu tabung ini sama sobat elektronik, cuman perbedaannya dia di sini ada anti tikusnya. Nah ini kalau yang top loading dia ada untuk anti tikusnya ya sobat elektronik. Jadi kalau untuk cara pemasangannya di sini kita tinggal di sini kita tinggal iniin aja ya, ada untuk relnya. Nanti tinggal masukin aja begini. Nah, nanti ada untuk bautnya ya sobat elektronik. Jadi usahain sih kalau misalnya memasang ini minimal 2 orang ya, karena takutnya tergelincir lah ya, terjatuh, terguling. Jadi supaya ada yang menahan yang di depannya. Jadi kita tinggal masukin, karena di sini udah ada relnya sendiri. Nanti kita tinggal masukin aja seperti ini. Nah, jadi gitu. Nah, perbedaan wattnya gedean mana sih wattnya dengan front loading dengan top loading? Sebenarnya untuk watt sendiri hampir sama top loading dan front loading, cuman di sini dia bedanya ada untuk air panasnya ya. Karena kenapa di sini wattnya bisa nyampe 2100, bisa 2200 karena dia mengeluarkan temperatur panas. Nah, perbedaannya dari situ aja sobat elektronik kalau top loading dan front loading. Kalau untuk cara pemakaian di sini sih sama, nggak ada perbedaannya. Jadi untuk nge-review hari ini mungkin dari saya itu aja ya sobat elektronik. Kalau misalnya ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kalau misal penjelasannya saya kurang detail bisa dikoreksi untuk sobat elektronik. Jadi semoga aja membantu untuk para bapak ibu yang kebingungan cara menginstal front loading. Nah, untuk front loading ini ya sangat bagus lah untuk di rumahannya, lebih bersih juga. Terus kita dari SAP ya? Ini dari SAP. Ini dari SAP, produk unggulan SAP ya. Nah, jangan lupa sobat elektronik, supaya untuk membantu channel ini berkembang lagi, jangan lupa kita like, share, and subscribe sobat elektronik, supaya
channel ini semakin berkembang lah. Ya, mungkin itu ada selewatan yang kita nggak kenal ya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.